wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kembali di YouTube channel kami LKM Rinjani TV. Di mana sore ini kita berada di Deskcamp BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Ijo Tandur. Tepatnya itu di Desa Batu Kumbung, Dusun Manggong. Tema kita pada sore hari ini yaitu menata desa menuju kampung wisata. Sebelum kita lanjut, untuk mendukung program kami, silakan teman-teman subscribe, kemudian menekan like, jangan lupa mengaktifkan lonceng atau notifikasinya. Hari ini kita sudah ada orang yang memang pengaruh di BUMDes ini. Yang lain adalah direktur BUMDesnya itu sendiri, yaitu Om Edong. Halo Om Edong. Halo. Selamat sore. Selamat Sehat? sore. Alhamdulillah sehat. Jadi Om Edong ini adalah salah satu penggerak BUMDes Ijo Tandur ini dengan retorika mulai dari tahun 2019 sampai saat ini sangat menarik karena butuh 1 tahun untuk mengembangkannya dan kelihatan hasilnya. Bisa dilihat hasilnya ketika ada beberapa support di Basecamp ini. Nah, saya sedang menyaksikan itu juga. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin Bang Edong kita langsung saja. Ya, bagaimana Salman? Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa dengan judul namanya ini Ijo Tandur ini, Ijo Tandur. ya, yang sangat memang wow. Dan saya dengar juga dari beberapa media bahwa BUMDes ini ada yang menarik di situ, sampai-sampai di media itu mengatakan bahwa Pak Bupati pun sudah pernah ke sini untuk meninjau langsung. Alhamdulillah. Berarti kalau orang nomor 1 di Lebak Bulus sudah ke sini, berarti ada sesuatu yang wow. Nah, itu yang pengen kita ketahui itu. Tapi pertama terkait dengan histori BUMDes ini seperti apa, Om? BUMDes Ijo Tandur ya, historinya ya. Kalau dari namanya, kalau dari namanya memang Ijo Tandur ini harapan, artinya harapan bahwa hijau ini salah satu warna kiasan untuk kesejahteraan, untuk kesuburan. Kemudian tandur ini ada yang mengatakan itu terang benderang, ada yang mengatakan itu redup dan tanah. Jadi sebenarnya tidak memiliki kiasan khusus, tapi harapan ya tergantung kembali harapan kepada masyarakat itu mau dibawa kemana desa ini ya. Kalau bisa dia hijau tandur, hijau royo-royo, hijau yang lain lah. Yang penting menunjukkan kesejahteraan desa ini. Jadi itu sih sebenarnya Bung Salman. Dia tidak punya arti khusus. Mungkin nanti bisa kita googling nanti. Juga filosofinya ketemu di betul. Hijau dan tandur, Hijau dan tandurnya, suburnya ya. Subur dan terang benderang. Mungkin ke sana. Kemudian terkait dengan konsep dari Badan Usaha Milik Desa Ijo Tandur ini, kiranya konsepnya seperti apa, Om Edong? Dari ketika sampai sekarang ini yang sudah terkenal mungkin di orang-orang bahwa sampai Pak Bupati pun datang. Berarti kan di situ konsepnya sudah luar biasa. Itu pengen diketahui oleh teman-teman mungkin yang mengajar pada ini di konsepnya sederhana saja sih sebenarnya Bung Salman. Bagaimana BUMDes ini membawa sedikit perubahan ke arah ekonomi kepada masyarakat. Tujuan awalnya ya dengan konsep secepat dan segampang dan secepat mungkin kita meraih apa yang bisa kita raih gitu. Artinya seperti ini. Saat ini kami memiliki konsep pengembangan ke daerah wisata misalnya. Kita buat saja desa wisata. Desa wisata ini kan notabene-nya agak relatif ringan investasinya, tetapi dampaknya luas, Bung. Dalam arti dampak luas, ketika kita berbicara wisata,
sama halnya dengan kita berbicara bencana. Wisata ini sangat membawa dampak yang luas. Ekonomi jalan, tentunya ya, pendapatan jalan, dan kemudian secara pemeliharaan dan dampak umum kepada lingkungan pun akan berjalan. Nah, konsep yang kita bawa itu bagaimana si desa wisata ini mengintegrasikan semua potensi yang ada di kita, di desa ini. Berarti sudah dipetakan ya? Sudah kita petakan. Awalnya begitu. Luar Jadi biasa. awalnya memang kita buat peta potensi desa. Kita tunjukkan kondisi desa ini secara aktual kepada tokoh-tokoh kita. Ini loh kondisi kita hari ini. Kita punya lansia sekian, kita punya luasan pertanian sekian, kita punya kolam sekian, kita punya warga kita yang bekerja perikanan sekian, petani sekian, tukang sekian. Itu aktual, Pak, kondisi hari itu. Karena itu kita buat basis data dari desa ini adalah basis koordinat. Jadi setiap rumah sudah berkoordinat. Jadi gamblangnya ketika kita berbicara perubahan data, maka kita hidup datanya. Sekarang ada yang meninggal, hapus saja di koordinat itu. Udah kurang warga kita. Nggak perlu lagi kita inventaris dari ini. Nah, media itu yang kami tunjukkan kepada tokoh-tokoh masyarakat kami. Bapak Ibu, ini desa kita hari ini. Desa kita mau kita bawa kemana? Kami punya konsep begini. Nah, jadi kita punya konsep. Awalnya kita siapkan konsep berdasarkan peta potensi desa itu. Jadi potensinya kita inventaris dulu, kita tawarkan konsepnya, dan alhamdulillah para pemangku kebijakan dan tokoh-tokoh warga masyarakat kita memahami konsep itu. Jadi itu sudah mau bicara tadi, saya kulas sedikit terkait dengan potensi. Nah, dari potensi apa saja yang disuguhkan ketika potensi dari hasil peta tadi itu terlahirlah potensi di masing-masing daerah. Ya kan? Nah, kira-kira dari BUMDes itu liriknya ke sana atau bagaimana? Ya. Jadi awal berdirinya BUMDes ini tentunya dengan analisa. Analisa ini kita coba buat rangkum menjadi satu dokumen potensi desa. Dari potensi desa kami mengembangkan studi kelayakan usaha. Apa yang kira-kira bisa kami kembangkan usaha ini. Kami di sini memiliki 8 potensi Bang Salman. 8 potensi ini berbeda-beda dari satu dusun ke dusun lainnya. Nah, ini yang menjadi potensi kita sebenarnya gitu kan. Artinya potensi BUMDes itu. Kita punya nih satu dusun, karakternya berbeda dengan dusun yang lain dari sisi budayanya, dari sisi alamnya. Walaupun secara umum globalnya ya udah Kumbung ini flat, punyanya begini. Itu dari satu kaca pandang. Tapi ketika kita berbicara kaca pandang yang berbeda, dusun ini punya mata air yang tidak terbatas. Kenapa tidak ini menjadi satu objek wisata, wahana air, wahana bermain air. Satu dusun punya nilai budaya yang tinggi. Kenapa tidak itu jadi kampung budaya? Kan begitu. Satu dusun, hampir semua warganya melihara ikan. Itu potensi. Potensi dari mana? Dari wisata bisa dijual. Dari perputaran jual beli ikan, itu bisa dijual. Dari olahan makanan, itu bisa dijual. Itu potensi yang berbeda. Dari misalnya ada satu dusun kami lagi yang berbeda keyakinan antara umat Hindu dengan umat Muslim, itu berdampingan. Itu potensi, bukan gap. Mereka berdampingan. Ini potensi nilai jual secara wisata itu sangat tinggi. Aneh nih orang lihat di sini dengan pujian-pujiannya, di sini dengan azan, dengan sholawatannya. Kan ini jadi nilai tersendiri di konteksasinya si pariwisata. Kemudian di satu dusun itu, kampung itu memang usahanya pembibitan. Dari memodifikasi tanaman sampai mengaki ganda apa segala macam dengan istilah-istilah pertanian ada di sana. Kami labeling jadi kampung agro misalnya. Nah, itu kan potensi yang berbeda dengan potensi yang tadi. Jadi satu dusun lagi antara dusun yang lain tidak memiliki satu kesamaan kegiatan yang kami jual. Contoh misalnya di kampung agro ini tidak sama dengan kampung kerajinan. Kampung kerajinan ya mereka membuat kerajinan-kerajinan kayak misalnya sesekan, stagen kayak gitu. Itu ada di kampung kami. Ada lagi satu kampung kita labeling jadi kampung wisata tani.
Jadi mau sekolah sampai S3, mau sekolah sampai profesor, bahkan dia tetap melihara sapi. Oke. Nah, jadi kan dari tetek bengeknya pertanian itu dia hatam satu dusun itu. Hafal dia. Mulai inilah namanya gau tenggale, begini cara menggarap, bahkan memodifikasi bibit padi. Nah, satu dusun kita punya dusun yang memiliki potensi yang bisa kita kembangkan menjadi ekowisata. Mereka punya sungai, mereka punya kebun, hamparan kebun yang banyak. Nah, ini yang sedang kami tata menjadi kampung ekowisata. Nah, Masuk jadi potensi ya termasuk ini ini. juga ya. Ya, termasuk Jadi ini ini. salah satu potensi yang Betul. dari segi ini Sisi sisi ekonominya, ekonomisnya bisa. mm, Jadi ini ada apa ada namanya? olahan dodol Dodol, nangka. dodol nangka ini. Ya, betul. Kemudian ada kopi. Mm. Ini kopi apa No, namanya nih? pengonong. Ya. Kopi Kemudian pengonong. Itu nama dusun itu, Bung. ya, nuju dusunnya ini di Nama situ. dusun ya. Berarti Jadi setiap kopi satu ini dusun satu produk wah, luar unggulan. Jadi biasa satu ini. potensi wisata, Ya. satu produk unggulan. Kemudian ada abon juga ini, Om Nah, Dodong ini ini. abon lele Ini nih. menarik juga nih. Mm-mm. Berarti sudah di potensi satu dusun tadi Ya, itu satu sudah kita ada sudah plotting. ciri khasnya sendiri ya. Betul. Ciri khas Ya, sendiri. jadi dari UKM-nya Ya. juga kita integrasikan, kemudian dari paket jual jasanya pun kita integrasikan. Jadi timbul pertanyaan buat saya nih, Bang Om Dodong. Siap. Nah, ini kan posisinya berbeda-beda Ya, dan tipikal atau masyarakatnya berbeda-beda kelas pemikirannya. Ya kan? ya. Dari masing-masing dusun ini membuat dengan apa namanya? Bagaimana BUMDes Injo Tandur ini bisa menyatukan dengan misalnya satu contoh dusun Manggong ini dia punyanya seperti ini. Dusun sebelahnya lagi seperti ini, seperti bilang tadi itu seperti kerajinan, Betul. kemudian agrobisnis. Bagaimana BUMDes Injo Tandur ini merangkul mereka untuk kita satukan misi bahwa kita ciptakan ini loh. Ya, ya. Begitu. Bagaimana, Bang? Jadi ini memang jadi tantangan tersendiri bagi BUMDes. Nah, maka dari itu kami bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh desa, semua lembaga desa bergandengan membuat satu master plan. Jadi desa wisata. Ketika desa wisata ini kita berbicara satu komplek besar, itu akan menjadi satu gap tersendiri bagi dusun-dusun lah. Saya kan tidak kebagian nih, fokus pembangunannya di sana. Nah, jadi berdasar dari situlah dia dibuatkan tema menjadi kampung wisata. Kampung wisata ini kita coba kerucutkan lagi side plan-nya menuju ke semua dusun adalah objek wisata. Makanya kita pilah tadi. Kita pilah si dusun ini jadi objek ini, si dusun ini jadi objek ini, sehingga mereka punya porsi dan identik sendiri-sendiri. Kalau mau bermain air ya ke kampung Manggong. Sudah disediakan. Iya, gitu ya? kalau mau tahu bagaimana edukasi tentang bibit ikan, mulai dari menelurkan sampai mengolah, yuk ke Kampung Lele. Nah, itu kita paket jadi satu. Jadi satu paket tur de kampung. Nah, jadi 3 hari 2 malam itu orang bisa menginap sini, explore ke semua dusun. Nah, begitulah cara dibungkusnya lewat BUMDes. Tetapi nanti tidak menutup kemungkinan ketika itu opsional, by pilihan si tamu. Saya maunya ke kampung ini aja. Nah, kayak gitu. Tetapi kita punya satu bungkus besar, kampung, tur de kampung. Jadi mulai dari sini mereka ke kampung budaya, ke kampung lele, kampung kesenian, terus kampung agro, geser lagi ke kampung kerajinan, geser ke kampung tani, baru ke kampung ekowisata, balik lagi ke sini. Tentunya yang bisa dikerjakan ini. Ya. Termasuk misalkan seperti sekarang kan musim penghujan ini. Ya. Termasuk mereka turun langsung ke juga kan, ke sawah juga. Iya, di kampung tani mereka bisa melakukan apapun tentang pertanian. Luar biasa. Mulai dari membibitkan padi, mengolah tanah, membaja, bahkan sampai ke karapan malean sapi. Itu ada di kampung itu. Mau tahu tentang apa saja nama peralatan tani, kita buatkan satu bangunan balai dusun itu menjadi satu informasi, media informasi
ini namanya Harapan, ini namanya Gau Tenggale, ini namanya Samet, segala macamnya itu kita sajikan lewat informasi. Sama dengan dusun-dusun yang lain. Nah, jadi Berarti kita enggak liburan sehari kalau gitu. Kalau enggak masuk bisa ke sini. sehari. Kalau masuk Berarti ke Batu berbulan-bulan Kumpul, kita ya, ini karena untuk ini menjajah betul. 8 dusun ini dengan potensi yang berbeda, dengan daya jual yang berbeda, dengan wisata yang Wisata yang berbeda. berbeda. Bisa-bisa berbulan-bulan kita Nah, harus ini. Jadi enggak cukup untuk ya, sehari ya. itulah makanya dia jadi tur de kampung. Ah, Jadi tidak akan cukup karena bisa jadi nanti di satu dusun itu banyak penyangganya yang kita buat. Kayak misalnya Kampung Lele nih, kalau hanya memindahkan lele atau nangkap lele, bakar lele selesai kan hanya 1 atau 2 jam saja. Tapi bagaimana menelurkan lele, memindahkan lele, mengijahnya, kemudian memeliharanya di pH air yang seperti apa sampai mengolahnya menjadi 12 jenis produk lele itu ada di sana, Bung. Nah, jadi seperti itu yang kita kemas di setiap dusun sehingga ya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada gap, tidak ada gap bahwa ini kita maunya jadi kampung lele aja karena mereka ilmunya tidak ada di situ, ilmunya ya ada di pertanian. Cara alami sudah menyeket diri. Terbagi sendiri Terbagi sebenarnya. sendiri. Nah, itulah yang kita angkat, munculkan gitu. Jadi begitu pemirsa. Jadi kalau mau liburan ke desa Batu Kumbung ini tidak cukup sehari. Tapi harus berbulan-bulan karena harus menikmati potensi-potensi di masing-masing dusun itu berbeda. Nah, kemudian ini Om Edong. Ya. Satu lagi mungkin terkait dengan pemerintah. Oke. Dukungan pemerintah terkait dengan BUMDes Ijo Tandur ini sendiri, Ya. baik pemerintah daerah atau pemerintah desa pada umumnya. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu potensi lagi bagi kami. Alhamdulillah pemerintah kami setelah kita coba presentasikan itu sangat terbuka dan membuka seluas-luasnya bagaimana itu dikemas dan dikembangkan. Dia menyerahkannya nih, kamu ahlinya di pariwisata, yolah kerjakan pariwisata. Kamu ahlinya di pembangunan SDM, yuk kerjakan pembangunan SDM. Kami tidak akan intervensi penuh, tetapi kami cukup mengawal dan melengkapi apa yang kekurangan, yang menjadi kekurangan. Itu karakter kepemimpinan yang kami punya di sini, sehingga itu potensi lagi. Ketika kita berbicara wisata desa, si pemerintah desa ini secepatnya mengadvokasi ke pemerintah daerah, bagaimana agar desa ini betul-betul bisa terakui menjadi satu desa wisata misalnya. Nah, ini potensi yang berbeda. Kemudian dukungan pemerintah daerah alhamdulillah juga sangat memahami konsep master plan yang kami buat. Makanya dia datang ke sini Makanya datang ke sini sebagai dan bentuk dukungannya iya, juga betul. langsung ya. Dan kemudian kami tidak butuh waktu lama sampai muncul menjadi satu desa wisata. Itu tidak butuh waktu lama. Artinya 3 atau 4 bulan kami dinobatkan menjadi desa wisata kabupaten, walaupun kabupaten ya. Nah, tetapi sedikit tidak dukungan pemerintah sudah kelihatan dari sana pemerintah daerah. Ya alhamdulillah juga teman-teman pemerintah daerah membawakan kita mitra ke sini ya, teman-teman bisa lihat kita masih dalam proses beberapa pembangunan, itu mitra yang dibawa oleh teman-teman pemerintah daerah. Nah, kemudian ada besok tanggal 4 juga melalui pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata juga mau turun ke desa, mau turun ke desa, seminar CHSE, terus kemudian mudah-mudahan kami ada pengakuan di mata nasional. Singkat saja, Om Edong, harapan ke depan terkait dengan masa depan BUMDes ini saja menjadi inspirasi buat para BUMDes yang ada di desa begitu. Harapan ke depan untuk BUMDes merupakan pilar utama dalam pergerakan ekonomi desa. Harapan kami seperti itu. Maka kemudian itu kami implementasikan di sini bagaimana menata potensi yang memang paling berpotensi. Ada skala prioritas di antara potensi-potensi itu yang bisa dikembangkan oleh BUMDes. Nah, harapan kami ke BUMDes yang lain tentunya jangan membabi buta. Artinya membabi buta, oh si BUMDes ini dia begini nih, saya mau ikutan tanpa melihat potensi yang ada. Nah, ini harapan kami kalau bisa membangun dengan skala kecil atau besar,
itu harus berdasarkan dengan analisa potensi desa. Baik. Nah, Terima kasih Om Edong sama-sama. untuk bincang-bincang kita sore ini. Sama-sama Bung Terkait dengan Salman. adanya. Gimana Om Sangat Edong? bermanfaat. Moga bermanfaat untuk yang lain. Terima Sukses kasih. terus. Sukses LHM juga buat Rinjani TV. Terima kasih. Nah. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Om Edong selaku Direktur BUMDes Ijo Tandur. Jadi untuk konsep wisata sudah jelas tadi, walaupun mungkin menurut pemirsa itu belum puas, kami buka layanan komentar di bawah nanti untuk bertanya atau berdiskusi, bisa melalui itu, dan mungkin dan kita pastikan akan dijawab langsung oleh Direktur BUMDesnya sendiri. Insyaallah. Terkait dengan komentar-komentar teman-teman di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, kemudian aktifkan notifikasinya atau loncengnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum.